Nah, hukum ketika beliau mengomentari, ini kalau ibarat di dalam ilmu agama, itu ranahnya kemudian diseret ke sufi. Sehingga kemudian segala aspek kemudian kena, cuma karena beliau jadi ahli tasawuf mungkin loh. Atur nuhun, atur nuhun. Jadi begini, ada satu konser musik. Konser musik itu dari dulu kan sudah ada, letaknya itu kan di lapangan. Yang mau mengadakan konser musik, band nasional, band lokal, harus berizin ke polisi. Itu harus itu. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan, misal para kiai di Bathul Masail, dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolak ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita. Tapi bagi kami di Komisi Fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi kalau kemudian hasil Komisi Fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh, itu seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggak, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu, ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system, tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak, ya, karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu aja, coba kalau ada sound horeg, ya bisa kumpul, bisa guyup gitu. Makasih. Saya tanya, waktu di kumpul-kumpul itu selain Mas David, apa Brewo ada diundang juga? Ada Mas Brewo, ada. Dari Blitar kalau nggak salah ada Vasco Senggo ya? Ya, itu diundang. Iya. Senggo terus Kediri BJ. Sampai itu masih Boleh pakai mic, Gus? Diundang nggak? Sebenarnya Pak Brewo juga kita undang ya, Mas David. Tapi iya, kalau Kediri, kalau saya nggak punya sound, saya punya restoran Kampung Family, Pak Sutejo. Ya, untuk apakah sudah representatif yang diundang itu aja sih. Iya. Apa BJ apa yang terkenal Kediri ya? BJ Hunter. Ah iya. Oh, Bejanto. Jadi maunya saya daripada fatwa ini menimbulkan pro kontra termasuk di ruangan ini, berarti kan kurang komunikasi yang baik. Toh teman-teman sound system, pengusaha ini rata-rata intelektual kok orangnya. Kalau Anehnya sekarang ada alat musik yang suaranya lebih keras daripada musik konser di lapangan, tiba-tiba diarak di kampung tanpa izin. Tanpa meminta izin ke kepolisian, tanpa memberi pemberitahuan, mungkin boleh jadi dari Mas David, antara Mas David dengan antara pemilik dengan warga mungkin sudah terjadi hal semacam itu, perjanjian. Tetapi yang terjadi di MUI itu ada satu warga, dia ini tidak pernah diberitahu sebelumnya, tiba-tiba ada truk dengan sound yang begitu besar, keluarganya sakit, Pak, suaminya sakit, dengan dentuman yang besar itu. Dengan dentuman yang sekali lagi saya yakin, panjenengan yang tidak, meskipun tadi tidak secara terang-terangan menyebut nama musola masjid, itu orang sakit tidak akan terasa seperti suara masjid ataupun musola dibanding dengan 135 desibel. Mereka ini Pak, keluarga ini Pak, dia sudah bersuara ke Polres, tidak ada jawaban. Sudah bersuara ke Polda, tidak ada jawaban. Datang ke kantor gubernur melalui biro hukum, jawabannya normatif. Warga mana Pak Kiai ini? Kediri. Kami sudah mempertemukan saat itu. Tapi beliau beda kelihatannya, beliau dari casingnya seperti casing horeg tadi ya. Mohon maaf, ngapunten. Lalu kemudian ketika ini ada di Pasuruan, ini menjadi viral itu karena di Pasuruan memfatwakan mutlak haram. Karena menurut kiai kita yang di Pasuruan itu, sound horeg dan rangkaiannya itu satu paket. Sehingga haram mutlak. Sehingga kami terjadi diskusi dengan Mas Brewo, Mas David, dan Gus Ali yang lain. Ada konfirmasi. Enggak, itu dancer bukan dari kami. Kami murni penyewa sound horeg. Maka
Yang awalnya dari Pasuruan itu mutlak haram, karena ini sesuai dengan pengakuan dan juga realitas memang ditemukan, terkadang sekedar lewat saja ini sonhor. Maka kemudian catatannya adalah seperti yang kemudian sudah beredar itu. Lalu bagaimana dengan Masjid Musola? Nuwun sewu sangat saya muliakan. Di keputusan Menteri Agama tahun 80-an ini, itu sudah ada Masjid Musola itu baru boleh membunyikan 10 menit sebelum azan son luar. Setelah itu harus kemudian son dalam. Itu sudah ada aturannya, tinggal bagaimana RT RW setempat dengan takmir melakukan sosialisasi. Kami di Surabaya sudah. Saya dengan FKUB, dengan Polrestabes Surabaya, dengan Kemenak sosialisasi. Hanya di beberapa perumahan hanya adzan, setelah adzan sudah tidak ada lagi. Itu pun adzan tidak terlalu keras seperti yang di perkampungan yang memang maknya itu sudah bersedia dengan terbiasa. Malah sebagian tempat yang kalau tidak ada adzan mereka bingung. Nah, ini juga yang menjadi kesulitan bagi kita antara yang di Kediri, Blitar dengan kemudian di Banyuwangi dan Jember, itu kasusnya beda-beda. Misalnya yang di satu kota subwoofernya itu cuma 8, sudah mengganggu. Ada di tempat lain sampai subwoofernya itu 12-13, mereka enjoy saja di kampungnya. Sekali lagi, ini bukan terkait mana kemudian nanti diarahkan kepada kebisingan-kebisingan yang lain sudah ada aturannya. Sudah ada aturannya, lewat di depan Brimob, tidak boleh menyalakan klakson kan sudah ada aturannya itu. Dan dimanapun kebisingan sudah ada aturannya. Nah, kemudian yang soal sonhorek ini memang belum ada. Polisi sampai sekarang belum bertindak karena tidak ada perda. Dulu seperti yang pernah diseringkan dengan Mas David, dulu itu awalnya adalah Agustusan, son itu diarak melalui becak, dari kecil-kecilan kan awalnya Mas. Lalu berikutnya meningkat ke pick up. Tidak ada masalah mungkin. Akhirnya kemudian terus membesar. Makanya betul kemarin Prof. Sigit dari UI, beliau sosiolog itu mengatakan ini murni kreasi dari masyarakat. Tetapi karena tidak disertai dengan aturan di berbagai daerah, akhirnya sekarang kita sudah kelabakan, sudah terjadi di mana-mana. Maka intinya sebenarnya kalau kemudian di masing-masing kota, dan alhamdulillah dari peristiwa ini di beberapa kabupaten kota sudah membatasi. Artinya kami dari MUI itu seperti yang sudah kita arahkan di keputusan itu adalah bagaimana melokalisir tempat, mengatur waktu, kemudian juga intinya ditertibkan. Sama seperti dulu ketika konser musik, terserah ya, persepsi soal musik macam-macam. Menurut Syafi'i haram mutlak. Kami 4 mazhab yang versi kami tergantung ada unsur keharamannya apa enggak. Sebenarnya sonhorek ini masih boleh, apakah memang sudah final ini haram? Jadi, atau dengan catatan, haram dengan catatan gitu Pak Kiai? Di keputusan fatwa MUI dengan catatan desibelnya tidak sampai pada taraf mengganggu di atas desibel tadi, dan kemudian akan di satu tempat yang ingin menghorkan diri silahkan di sana. Tapi tolong jangan di masyarakat umum yang ada anak di bawah usia 1 tahun, tua yang punya penyakit jantung, orang tua yang menjadi veteran perang ketika mendengar dentuman, rumah itu kemudian keluarganya yang susah. Teringat dengan traumatik peperangan di masa lalu. Komentar lu ada syarat dan ketentuan, jadi tidak secara umum dari untuk sonhorek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa menarik kesimpulan ya. Maksud saya dengan keterangan beliau yang mewakili MUI asalnya memberikan fatwa haram tentang sonhorek, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman sonhorek di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan. Selama tidak ada unsur pidananya, saya kira sonhorek harus tetap jalan. Karena apa? Sonhorek yang saya amati, saya di Kediri, itu mempersatukan loh. Sonhorek itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu sonnya
luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, Pak MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk membangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Maslahat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, Bocor. maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system volume? Nah itu sebelum memberi fatwa harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur harus merangkul bukan memukul. Harus mengajak bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian. Ketika sound horeg itu gerak, itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah. Iya. Gegabah. Nah makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan. Kiai komentar dulu sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah dan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal sono. Kami 3 jam itu hearing melakukan eksplorasi semua dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Dikemas, perlu dipoles, perlu dirangkul. Seperti itu. Terima kasih. Pak Kiai, tanggapi dulu boleh Pak Kiai. Oke, jadi pada intinya ini karena di Jawa Timur memang sedang merebak, lalu kemudian sampai ke beberapa daerah di Jawa Tengah misalnya, itu aturannya sudah ditegakkan dulu. Jadi intinya, kalau kemudian dari dulu misalnya di masing-masing kabupaten kota itu aturan perda misalnya, ataupun pergub, ataupun regulasi yang lain sudah ada, dan polisi sudah bisa mengamankan, tidak perlu kami dari MUI kemudian sampai terlibat semacam ini. Jadi sekali lagi, karena memang, mohon maaf Mbah, jadi perlu kita sebut seperti tadi, saya pernah mendengar dari anggota Dewan, memang beberapa pejabat kita itu, ketika ada orang melanggar 1-2 itu dibiarkan dulu. Baru nanti kalau sudah melanggar banyak, baru digusur. Nah semestinya kan sejak awal itu sudah dibuat regulasi, sudah diatur, sehingga kemudian ini tidak sampai berkecamuk seperti sekarang. Nah kalau kemudian sekarang sudah seperti ini, kami yang sudah di MUI sudah melalui prosedur yang tepat, di luar masih dikritik. Jadi, tapi tidak ada masalah, matur nuwun. Yang terpenting, dari teman-teman Mas David dan lain sebagainya sebenarnya sudah sudah hampir reda sebenarnya di Jawa Timur, tetapi di media sosial memang tidak pernah selesai. Mas David ingin menyampaikan sesuatu ke MUI? Ya, sebenarnya kami ini mau diatur, tapi tidak mau dilarang. Mungkin seperti itu. Kan bahasanya seperti itu. Kita mau diatur, tapi jangan sampai dilarang. Karena banyaknya orang yang memang menggantungkan hidup daripada kegiatan sound horeg ini, sangat banyak sekali. Kita aja di Kabupaten Malang misalkan ya, kita ambil contoh di Kabupaten Malang. Anggota saya itu 1.200 rental sound.
khusus di Kabupaten Malang. Mungkin kalau saya bilang di Jawa Timur bisa sampai 15.000. Karena satu kabupaten anggap aja 1.000 rental. Real. Ini. Jadi maksud Mas David ketika ada cap haram tersebut akan ngefek banget ke semua anggota? Pasti sangat ngefek. Cuman ya itu tadi kita kembalikan lagi, kita mau diatur tapi jangan dilarang. Kalau masalah itu. Pengusaha soundhoreg mau diatur tapi tidak mau dilarang. Ditanggapi sesaat lagi, Ustadz Dery Sulaiman juga harus berkomentar sebagai penceramah yang juga musisi dan juga dokter THT. Hanya di catatan Demokrasi Indonesia. Kami hadirkan juga dari